Ya, sebelum kita memulai ibadah di hari Minggu ini, mari saya mengundang kita semua untuk boleh menundukkan kepala sejenak. Mari kita mau bersama-sama mengucap syukur, mengambil waktu pribadi dengan Tuhan untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan berikan, terutama karena saat ini sekali lagi kita boleh diberikan kesempatan, privilege untuk boleh menikmati ibadah di GKI San Francisco. Mari kita bersatu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas semua pemberian-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami, atas rahmat-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami bisa ada di tempat ini sebagaimana kami ada, itu semua hanya karena kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi tengah segala pergumulan kami, di tengah segala situasi yang boleh ada di kehidupan kami boleh diberikan satu lagi kesempatan untuk boleh mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan, untuk boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan. Tuhan, kami sadar bahwa ini adalah satu privilege Tuhan yang mungkin seringkali kami lupakan, tapi kami mau berterima kasih Tuhan untuk itu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan supaya Engkau mau memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, untuk setiap doa yang boleh kami panjatkan, untuk setiap ayat firman-Mu Tuhan yang boleh kami baca, biarlah semua itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan atas ibadah ini. Biarlah ibadah ini kami jalankan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk Pendeta Yohanes yang boleh hadir di tempat ini untuk membawakan firman-Mu. Kami sungguh berdoa agar firman yang akan dia beritakan pada hari ini bukan hanya keluar daripada dirinya saja, tapi biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang boleh bersuara, biarlah Roh-Mu Tuhan yang boleh berkata-kata kepada kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa berkat rohani yang sungguh Tuhan boleh memperkuat hidup kami di hari-hari ke depan. Kami juga mengingat Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin mengalami lemah tubuh ataupun mereka yang mungkin tidak dapat hadir karena berbagai macam situasi dan keadaan. Kami berdoa supaya Engkau boleh terus menguatkan mereka, memberi mereka harapan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong mereka Tuhan. Dan ketika saatnya tiba nanti mereka boleh kembali lagi Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang ke sini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita sepanjang ibadah ini berbau harum di hadapan Tuhan. Jemaat, saya jemput berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Hari Minggu, Harinya Tuhan. Hari Minggu yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.
hari suci dan teduh, hari Minggu, hari istirahat, hari suci dan teduh. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Ya, tapi menghancurkan kuasa orang yang perkasa, Yang memberi makanan kepada yang lapar. yang memberi membuat mereka, Yang mengangkat orang miskin dari debu. tetapi merendahkan orang yang congkak dan angkuh. Tidak Tidak ada Allah seperti Allah kita. Mari jemaat kita menyanyi NKB 20 ayat 1 dan 2. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gurun yang lebat, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita dengar Mazmur pasal 24. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari jemaat kita nyanyi PKJ 274. Pakailah waktu
Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita melihat di screen dan membacanya bersama-sama. Tuhan Sang Pencipta, Kami mengaku bahwa kami telah menyanyiakan karunia-Mu dan menggunakannya seolah-olah diberikan hanya untuk kami sendiri. Kami belum mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami telah gagal menjadi gereja yang taat. Kami belum melakukan kehendak-Mu. Kami telah melanggar hukum-Mu. Kami telah memberontak melawan kasih-Mu. Kami tidak mengasihi sesama kami. dengan ketaatan hati Kami tidak mendengar jeritan orang yang membutuhkan. Ampunilah kami, ya Tuhan, bebaskan kami dari dosa dan salah kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan PKJ 37. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku,
Tuhanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengarkanlah kabar baik. Kita yang tidak setia dalam segala hal, namun Allah kita tetap menyambut kita dengan kesabaran dan kasih. Karena itu, sebagai umat Allah yang hidup dalam janjinya, marilah kita menerima pengampunan, memeluk pengharapan, dan menanggapi dengan setia melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Segala kemuliaan bagi Allah. Kami disanggupkan untuk setia dan taat kepada segala ajaran Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kesanggupan NKB 191. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu tetap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Silakan duduk. I'd like to invite all the children to please come. Children of God, how are you today? Very good. I'm glad to hear you're good. So, it's a beautiful day today, right? Is that too warm? Not really. It's good, nice. Nice to be in the church, right? So today, I want to share with you the short sermon about giving. The Lord wants us to become a cheerful giver. And in fact, I'm going to use one verse in the Bible. The most popular verse in the Bible is from John 3:16. Do you ever heard John 3:16? It sounds like this. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. So for God is the one that created us all. And God, the one that created us, is the loving God. There's some character of God, but the most important thing that we like you to remember about God, God is love. Can you say it? God is love. 1, 2, 3. God is love. God loved us so very much that He gave. We can give somebody without loving them. But if we love somebody, we will give a lot of things to people that we love. And because God loved us, He gave. And once God gave, He gave the best. He
gave His only Son. Who is His only Son name? Jesus. So God so loved everyone in the world, including you and me, that He gave His only begotten Son. So sometimes we use the word love daily in different ways. Like, oh, I love ice cream. And we use the word love like, oh, I love going to Disneyland. But the love of God is a lot more than all those things. God so loved you that He gave the best. If God don't give the best, we don't have anything good in our life. Everything that is good that we have in our life, we have it because God gave it to us. And God even gave His only Son. Whoever, that means, doesn't matter who you are, your background. Whoever believes in Him, there is a condition. Only those who believe in God will have what? If you believe in God, what God promised? You will go to heaven. If you believe in God, you will have what? If you believe in God, you will have what? Eternal life. You can have eternal life. But the condition is you have to believe. If I say, I have this and I want to give it to you, and whoever come and get it will receive it. So there's a condition, right? Only for those who come will get it. If you don't get it, you don't have it. So God gave His only begotten Son. Whoever believes and get it, receive it, and they have Jesus in their heart, and they will be saved. So I want to demonstrate by giving this, but only those who come and get it will receive it. Who want to have this one? Please come. Anybody want this? Please come. You can have one and one pen. Okay. Okay, you can have this. Anybody want it? You have to come. Okay. And also the pen. Beside the book, and you also get the pen. So everyone that has a book will get the pen. Who get the book again? Okay. Okay. We have more. Everybody can get one. Who want it can come and get it. You want it too? How about you get two? One for mommy and one for daddy. One more. One more. You want one more? Okay. And the pen here. Oh, you forgot the pen. Who else want this? Oh, you come too. Come on. You want some? I got one for mommy too. You want to give one for mommy? Oh, one for mommy? Come. Give one to mommy. Don't go. Wait. You need the pen too. Okay, one for mommy and one for you. How about you? You want one? Okay, you got it because you want it, and one for mommy too. Okay, there we go. There we go. How come we have extra pen? Oh, you have one pen too. So mommy can write a check. Oh, we have more. We're gonna give it away all. Give it away all. So remember, the lesson is about giving, right? So God wants us to become a cheerful giver. So you can have this for mommy and daddy, and you can have this for mommy and daddy, and you can have you already have for mommy and daddy. Yeah. Okay. So and the pen too. Here we go. Okay. So who haven't yet the pen yet? Yeah. Okay. So shall we try to memorize that verse together? Ready? Or repeat after me first. Okay. 1, 2, 3.
For God so loved the world. 1, 2, 3. For God so loved the world. He gave His only begotten Son. 1, 2, 3. He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him, 1, 2, 3. Whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Shall not perish, but will have eternal life. Can you try to do it together? All together from the beginning to the end. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Amen. Do you want to receive Jesus in your heart? Amen. Yeah? You want Jesus to become your Savior? Yes. You have to get it. You have to believe it. Let's pray. You will follow me in prayer, okay? Lord Jesus, thank you so much because you gave your life for us. And we receive you as our Lord and Savior. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay, you may be seated again. Thank you. We're gonna have a Bible reading, pembacaan Alkitab. Yang pertama diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Ibu Foni akan membaca untuk kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan minta Pak David berkenan untuk doa buat firman Tuhan. Bisa di tempat, tidak apa-apa. Baik, Bapak di surga, kami datang lagi kepada saat ini Bapak. Terima kasih atas segala berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas ibadah yang kami sudah jalani sampai saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak kami mau berdoa bahwa sungguh mengurapi pendeta Ibu Sudama. Beliau sudah berusia
Terima kasih Pak David. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di dalam seri khotbah tentang stewardship. Bagaimana kita memakai resources yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan Dia. Apakah melalui harta kita, waktu kita. Dan judul khotbah pada hari ini yaitu hati yang memberi. Tuhan mencintai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita memberi, mari kita memberi dengan gembira. Jangan karena terpaksa, karena disuruh, karena kalau tidak kita takut enggak dapat berkat. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata Tuhan mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Ada hukum yang mengingatkan kita bahwa kalau kita memberi, ada prinsip yang disebut menuai dan menabur. Jadi kita akan menabur apa-apa, kita akan menuai apa-apa yang kita tabur di dalam kehidupan kita ini. Saudara, ada pepatah di Amerika yang berkata what goes around comes around. Yaitu artinya life giving back what we put in. Apa yang kita taruh, apa yang kita tanamkan di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan bilang dia tidak bisa dipermainkan. Kita akan menuai apa-apa yang kita taburkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang camkanlah ini. Camkan baik-baik, pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Berbicara tentang hati, saudara, kita diingatkan waktu kita memberi, mari kita cek hati kita. Apa yang ada dalam motif kita waktu kita memberi? Apakah kita ingin memuliakan Tuhan, atau apakah kita ingin supaya dipuji? Itu sebabnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus datang ke bait Allah, saudara, ada orang kaya yang sengaja memberi supaya diketahui oleh banyak orang. Dia mendapatkan upahnya, yaitu dengan cara orang lain sudah mengetahui dia memberi banyak. Tetapi ada seorang janda yang memberi dari dalam hatinya secara tulus, sederhana, tetapi berkenan di hadapan Allah. Nah saudara, kita juga diingatkan tentang prioritas di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau ada hal-hal fisik yang kita bisa dapatkan di dalam hidup kita, tetapi juga bisa kita menaruh prioritas memakai yang fisik ini dengan satu tujuan yang lebih mulia, yaitu hal-hal yang bersifat rohani. Di dalam soal prioritas ini, Matius 6 ayat 20 berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudara, apa yang kita kumpulkan? Kita bekerja dapat reward, ya, harta-harta, dapat gaji dan hal-hal yang bersifat materi. Tetapi saudara, ini bisa kita transfer menjadi tabungan kita di surga pada waktu kita memakai resources yang dipercayakan Tuhan kepada kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kumpulkan hartamu di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa saudara? Berbicara tentang hati, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Jadi saudara, kalau saudara misalnya menyumbang uang, ya, dalam satu organisasi, saudara percaya atau tidak, hati saudara akan cenderung untuk memperhatikan organisasi tersebut. Itu sebabnya Tuhan yang tidak kekurangan berkata, bawalah persembahanmu ke dalam rumahku. Karena pada waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, hati kita juga akan ada di dalam pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya penting sekali saudara, pada waktu kita memberi, kita mengingat prioritas kita memakai segala sesuatu resources yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan Dia. Pada waktu kita lakukan itu, hati kita akan cenderung ada di tempat itu. Jadi saudara, kalau saudara memberikan, misalnya saudara perhatikan orang yang terus melihat stok, ya, naik turunnya stok. Karena apa? Saudara pasti taruh duitnya di stok itu. Saudara pengen tahu naik nggak hari ini, turun nggak? Jadi hati saudara ada di mana harta saudara ada. Jadi kalau suami-suami yang mau sayang istri, banyak kasih istrinya uang. Pasti hati saudara akan jatuh kepada istrimu. Karena di mana kita menyalurkan harta kita,
di situ hati kita juga akan ada. Lalu saudara, firman Tuhan juga berbicara tentang tujuan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dalam dunia ini yang tidak ada tujuannya. Tuhan ciptakan gunung-gunung, binatang. Saudara, Tuhan ciptakan segala sesuatu ada purpose-nya. Saudara ingat, kita diciptakan dengan tujuan. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk membuat dunia menjadi a better world. Jangan sampai waktu kita tinggalkan dunia, kita bikin rusak dunia ya. Makanya orang yang menciptakan bom itu akhirnya dia ada penyesalan karena pada waktu bom itu dipakai untuk menghancurkan di dalam peperangan. Lalu orang yang sama ini kemudian bertobat, dia yang create the noble peace, supaya manusia membawa suatu karya yang mendatangkan damai, mendatangkan sesuatu kebaikan. Dia ingin supaya meninggalkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Jadi saudara, kita harus punya mission di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa saya ada dengan satu tujuan yang Tuhan mau. Saya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk membuat dunia menjadi a better world. Saya dan Julia mempunyai mission statement. Mission statement kami adalah kami akan memakai segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Apakah rumah yang kita punya, apakah waktu yang kita punya, selalu kita ingin diingatkan dengan mission statement itu untuk dipakai membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Saya harap saudara diingatkan tentang prinsip tuai dan tabur, tentang prioritas kita di dalam hidup ini, tentang tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, untuk mempunyai hati yang memberi, kita perlu mengerti dasarnya ya. Kalau ada bangunan kita lihat di luarnya, gentengnya, jendelanya, tetapi dasarnya tuh mesti kuat. Di perumahan di mana saya tinggal dan Julia itu masih terus dibangun. Di dalam 2 tahun mendatang, tiap hari kita melihat itu pembangunan-pembangunan itu yang semuanya dimulainya dari dasar. Saya pikir itu yang sangat penting sekali ya. Dasarnya itu saya perhatikan harus betul-betul solid dan kuat dan tebal, karena di atas dasar itulah kemudian akan dibangun rumah itu. Jadi apa dasarnya? Kalau kita mau punya hati yang suka memberi, mempunyai hati yang bisa kita memberi. Saya percaya saudara, dosa yang terbesar di dalam hidup ini adalah pada waktu kita tidak tahu bersyukur. Di musim Thanksgiving ini, puji Tuhan ya, at least sebulan sekali kita diingatkan satu musim tentang Thanksgiving, yaitu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan, menghitung berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, di dalam kitab Roma dikatakan pada waktu kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita, pada waktu kita tidak berterima kasih terhadap Dia, maka Dia akan menyerahkan kita kepada hawa nafsu kita, sehingga kita merusakkan kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan yang najis, melalui perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi saudara, mempunyai sikap gratitude adalah suatu basic yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 3 sampai 5 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang number one reason, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kalau ada sesuatu yang baik di dalam hidup kita, berkat-berkat rohani yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini, ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Semua itu datangnya dari atas Bapa yang pemurah, yang memberikan kepada kita berkat rohani dalam Kristus Yesus. Yang kedua dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Selagi kita masih berdosa, Dia mati untuk kita. Dia mengasihi kita from the beginning, before the foundation of the earth. Dia memilih saudara. Jadi saudara, konsep ini buat saya berarti sekali, penting sekali. Jadi pada waktu saya masih kecil, merasa frustrasi tentang hidup, merasa mempunyai low self esteem, pada waktu saya tahu
bahwa I'm wonderfully made by God in my mother's womb. Before the foundation of the earth, Tuhan sudah choose me, sudah memilih kita. We are being elected by God untuk menjadi anaknya, supaya kita tidak cacat, bercela di hadapannya, kudus di hadapannya. So I thanks God untuk karya rohani yang Tuhan sudah berikan. Dan yang ketiga, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kehendak Tuhan tuh dengan rela hati sesuai dengan kerelaan kehendaknya, Dia menjadikan saudara anak-anaknya. It's amazing bagaimana saudara kita bisa memanggil Allah yang menciptakan kita Abba Father, Daddy. Saudara, saya tidak jumpa ini di agama lain, tapi di dalam kekristenan saudara kita bisa memanggil Allah yang menciptakan kita sebagai Bapa, yang kita bisa datangi, hampiri Dia dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu doa saya pada hari ini saudara, seperti Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. My prayer, Tuhan, tolong Tuhan, supaya kita punya mata hati. Berbicara tentang hati kita, kalau ingin punya hati yang memberi, terutama kita mohon datang dari Tuhan, supaya mata hati kita terang. Saudara, kalau saudara ada mata rohani ya, ada mata jasmani melihat hal-hal yang jasmani. Tetapi kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kita, kita tidak sadar tentang hal-hal yang bersifat rohani yang tidak kelihatan dengan mata, tetapi bisa kita rasakan. It's real. Pekerjaan Roh Kudus real, ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya berdoa supaya mata hati rohani kita terang, agar kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Tuhan memberikan panggilan kepada kita supaya kita memberikan hidup kita untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk mengasihi sesama kita, untuk membawa orang lain mengenal Kristus, supaya orang lain tidak ada none should perish, tetapi semua bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Nah saudara, doa sekiranya menjadi doa kita semua, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan yang diberikannya kepada kita, yang ditentukannya buat orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah saudara, ada 3 poin di dalam bagian pertama, dasar dari hati yang memberi. Kalau kita mempunyai dasar hati yang memberi, Tuhan sudah, kita diingatkan bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Itu sebabnya kita harus memberi. Seperti kita diminta untuk mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni. Jadi saudara, kita ingin memberi kepada orang lain sebab Tuhan lebih dahulu telah memberi kepada kita. Itu sebabnya saudara pernah dengar ada doa it's more blessed to give than to receive. Pernah dengar ayat itu? Benar ya? Jadi kalau saudara receive something, somebody give you something, senang atau tidak? Generally speaking kita senang ya. Kalau tidak percaya, buktikan. Saudara, kasih saya sesuatu, saya akan senang. Nah, kalau kita menerima, kita senang. Tapi Alkitab, pada waktu saya mengerti konsep ini, it is more blessed to give than to receive. Biasanya kalau kita give, kalau kita nggak mengerti konsep ini, kita merasa apa yang saya punya berkurang. Saya dirugikan karena memberi. Tetapi Alkitab berkata, it's better, it's more blessed to give than to receive. Sebab pada waktu saudara punya mata rohani dan mengerti, saudara kenapa more blessed to give? Karena pada waktu saudara memberi, saudara sudah diberkati lebih dahulu oleh Tuhan. Dan pada waktu saudara memberi, saudara become more like Christ di dalam karakter kita. Dan pada waktu kita memberi, saudara ada sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Itu the reward daripada memberi. Jadi saudara, di dalam memberi itu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Dia sudah berikan kepada kita terlalu banyak hal. Saudara, kalau saudara ada kesempatan untuk share, apa yang come out from your mind suddenly, kalau saudara ditanya, saudara sudah menerima banyak berkat rohani. Berkat rohani apa yang saudara sudah terima?
sudah terima dari Tuhan, yang membuat kita patut untuk bersyukur, berterima kasih. Kita telah dipilihnya, kita telah ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya, kita dibenarkannya karena iman. Kita tidak dibawa penghukuman, tapi dibawa anugerah. Kita dibelanya, dijanjikan tidak ada yang dapat menggugat kita, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Terlalu banyak hal yang Tuhan buat kita, dan kita perlu bersyukur karena Dia sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Tadi saya berkata bahwa memberi membawa kepada kita suatu sukacita, ya. Kita dapat bawa keperluan kita kepadanya tanpa rasa takut. Jadi saudara, kenapa saudara kita harus punya dasar hati yang memberi? Karena saudara, pada waktu kita punya keperluan, kita bisa bilang, Daddy, I need this. Saya punya keperluan ini Tuhan. Dan Alkitab bilang, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian. Jadi bukan takut-takut saudara bisa datang masuk ke dalam hadirat Allah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Setiap kali kita ada kebutuhan, kita datang dengan berani kepada Dia. Saudara, di zaman perjanjian lama, imam besar 1 tahun 1 kali. Hanya imam besar yang bisa masuk ke ruangan yang maha suci. Itu sebabnya pada waktu imam besar masuk ke ruangan maha suci, itu dia dikaitkan kakinya itu dengan tali yang ada rencengannya di luar ruangan maha suci. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan dia meninggal, orang tidak harus masuk tapi bisa tarik dia keluar. Hanya 1 kali dalam 1 tahun juga. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, metra yang memisahkan antara ruang maha suci, ruang yang lainnya itu terbelah menjadi 2, yang memberi tanda kepada kita. Sejak saat itu, saudara dan saya bisa punya akses datang ke dalam hadirat Allah tanpa harus melalui misalnya pendeta, tidak harus melalui penatua atau diakon atau majelis. Saudara bisa langsung datang. Saudara, saya melihat cuplikan film tentang Abraham Lincoln dan anaknya bernama Ted, T-A-D, ya. Ted itu dikatakan bahwa dia bisa datang anytime, punya akses untuk ke White House karena dia anaknya. Saudara, kalau misalnya bukan anaknya, misalnya katakanlah kita tiba-tiba saya ajak, yuk kita ke White House, yuk besok yuk kita dilolong-lolongnya masuk. Apa yang terjadi saudara? We are in trouble. Harus ada prosedurnya, harus begini begitu dan segala macam birokrasi. Tetapi karena Ted adalah anak Abraham Lincoln, presiden Amerika, dia bisa masuk. Betapa bersyukurnya saudara dan saya, kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah di setiap waktu. Anytime, kapan saja. Kalau dulu waktu saya zaman kecil, kapan saja, di mana saja, Coca-Cola. Nah bukan begitu ya, tetapi kapan saja kita masuk ke dalam hadirat Allah. Sebab kita adalah anak-anaknya. Tanpa rasa takut, dengan keberanian. Lalu ayat 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang sempurna saudara, ketakutan hilang dari dalam kehidupan kita. Banyak kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan akan banyak hal. Tetapi pada waktu kita dipenuhi dengan kasih Tuhan itu, sebabnya tiap-tiap hari kita perlu datang ke hadirat Tuhan dan diisi, dipenuhi dengan kasih-Nya. Saya punya brother, saudara, dia adalah guru physical education saya waktu saya SD. Nah saudara, satu ketika sekolah itu kebakaran dapurnya, dari mulai dalam dapur, kemudian ada kelas yang terbakar juga. Dan saudara, ada pegawai gereja yang di dalam dapur itu jadi terbakar, ya, ikut terbakar, dan dia ada di dalam dapur. My brother itu saya percaya dia mempunyai kasih yang dalam, ya, sejak dia menjadi orang Kristen, suka menolong orang lain tanpa pikir, tanpa rasa takut. Seperti seorang ibu, katakanlah ada rumah terbakar, pemadam kebakaran itu firefighter berkata terlalu berbahaya untuk masuk ke dalam rumah itu. Tetapi ibu yang punya anak tahu babynya ada di salah satu kamar yang terbakar, dia mempertaruhkan dirinya untuk masuk dan menyelamatkan babynya itu. Nah, somehow my brother yang mempunyai kasih terhadap pegawai gereja ini,
Dia masuk dan dia membawa keluar pegawai ini terbakar juga sedikit, tetapi my brother terbakar habis dari kepala. Itu Pak John Lee pasti kenal ya, my brother namanya Martin. Waktu saya lihat dia di rumah sakit, itu badannya udah ciut saudara, orang kebakar dari ujung kepala ke ujung kaki. Hancur dia punya badannya itu udah betul-betul terbakar, jadi menggelikan sekali, seperti meleleh begitu ya. Tapi selama di rumah sakit berbulan-bulan, saya tidak pernah mendengar satu kata penyesalan, keluhan dari dia. Dan saya percaya berulang-ulang di dalam kehidupannya, dia mempunyai hati yang suka menolong, memberi kepada orang, walaupun ada pengorbanan dari dalam kehidupannya. Saya percaya saudara, kalau kita punya hati memberi, kadang-kadang kita memberi dari kelebihan yang kita ada. Tetapi memberi yang sangat berkenan pada Allah seringkali juga berkaitan dengan pemberian yang bersifat pengorbanan. Kita membawa sesuatu yang kita bisa merasakan bahwa yang kita lakukan itu adalah satu sacrifice, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun di dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, dasar daripada kita memberi, karena kita tidak perlu khawatir. Tuhan yang menjanjikan mencukupi segala keperluan kita, berkata kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mari kita katakan ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Tuhan turut bekerja untuk semua orang atau tidak? Tidak untuk mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, kalau kita tidak mengasihi Dia, kita tidak terpanggil di dalam rencananya, tujuan hidup kita, maka saudara, kita tidak termasuk dalam janji. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Kalau kita memang mengasihi Dia, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Akhirnya ujung-ujungnya semua untuk kebaikan kita. Walaupun di mata dunia seperti kita dirugikan, ya, kita memberi seperti kita dirugikan, kita berkorban seperti kita dirugikan. Tetapi semua yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Nah saudara, ada orang yang di zaman sekarang ini, banyak orang yang hidup dalam kecemasan, was-was, takut, depresi karena di layoff, government shutdown. Ada teman yang main pickleball, dia bilang sudah 40 hari dulu gak digaji, kerja aku pemerintah, ada struggle. Nah saudara, suatu ketika ada seorang ibu saudara, saya lupa nama lengkapnya tapi last name-nya Smith, itu dia dipecat saudara, dan dia tidak mendapat pesangon, dia frustasi sekali, depres dan stressful ya. Jadi orang kalau menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, affecting dia punya kesehatan, dia punya tidur, dan dia punya kenyamanan, kebahagiaan dalam kehidupannya. Especially for those yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sehingga saudara, di dalam kefrustasiannya itu dia menghancurkan barang-barang di rumah. Rugi sendiri ya, udah dipecat, hancurin barang lagi. Tapi kemudian cerita singkat, somehow dia dapat ide saudara. Oh, kalau orang frustasi itu perlu melampiaskan. Nah, sedangkan kita orang Kristen, kita lampiaskannya dengan membawa kepada kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Tapi kalau kita tidak ada Kristus, kita melampiaskannya kepada siapa? Suami diomelin di kantor, istrinya diomelin di rumah. Istrinya nggak bisa balas ke suaminya, anak yang paling gede ditendang. Anak yang paling gede nggak berani sama maminya, adiknya yang kecil diomelin. Lalu babynya dicakar, babynya nggak bisa balas saudara, lagi pegang doll Barbie, kepalanya dia dicopotin. Jadi saudara, ada domino effect ya, kalau kita frustasi itu melampiaskan. Nah ceritanya si Smith ini dia menciptakan suatu company namanya Smash Hit. Ini ada di Houston, Texas. Kalau saudara mau coba bisnis ini boleh juga. Kalau orang frustasi, bayar $25.
bayar untuk melampiaskan amarah frustasinya, lalu dia boleh pilih pentungan ke, apakah rantai, apakah dia besi, martil atau apa saja, dia boleh pilih. Lalu dia melampiaskan amarahnya, menghancurkan. Kalau udah menghancurkan itu 15 menit, dia bayar $50, katakanlah $50. Lalu dia berasa rilis, saudara. Tapi kemudian biasanya orang yang balik itu orang yang sama, balik lagi dari tempat yang begitu untuk melampiaskan lagi. Saya bayangin betapa beruntungnya kita orang Kristen. Kita nggak perlu melampiaskan itu kepada anak kita, kepada orang yang kita kasih, tetapi kita bisa bawa ke dalam kaki Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, saudara, kadang-kadang ada sakit penyakit. Oh, in this world we'll find tribulation, kita bilang. Tetapi be cheer up, bersukacitalah karena Tuhan sudah menang dan Dia menjanjikan kemenangan pada kita. Lalu bagian kedua, saudara, apa yang terjadi bila saya mempunyai hati yang memberi? 4 blessings secara singkat, saudara. Number 1, mendatangkan sukacita. Saudara, saya merasa, saudara, the more we understand, punya mata rohani yang terbuka, the more we realize bahwa hidup kita ini seperti channel, ya. Pada waktu kita salurkan, Tuhan yang berjanji Dia akan memberi, bless others, shower others, and you will be showered, and you will be blessed. Itulah janji Tuhan yang kekal, yang Tuhan pakai prinsip itu. Kalau kita menabur banyak, akan menuai banyak. Jadi kalau saudara petani, saudara merasa, wah, saya pengen menuai pohon buah mangga yang banyak in the next season. Saudara mulai planting the seed, biji mangga. Saudara tidak planting biji jambu kalau ingin buahnya mangga. Demikian juga dengan semua aspek kehidupan kita. Kita plan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saudara, kita akan menuai dan mendatangkan sukacita pada waktu kita melakukan itu. Dan saudara, tadi kita berbicara tentang pengorbanan. Rasul Paulus ditangkap, dipenjarakan karena dia memberikan hidupnya untuk Injil. Lalu saudara, di dalam kepenjaraan itu dia berkata begini dalam Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi ada sukacita yang dalam, timbul dari dalam hati dia, sehingga di penjara dia bisa berkata, my brother, my sister, rejoice always. And again I say rejoice. Bersukacitalah senantiasa. Kok bisa? Regardless dengan keadaan yang ada, karena datang dari dalam hati kita. Nah saudara, kalau kita mau transfer kehidupan kita, saya percaya ada kata joy, J-O-Y, joy. Kalau kita mau ada real joy, put Jesus first. J for Jesus, O for others, and then yourself. Ya. Tapi kadang-kadang kita balik, kita yang harus utama, Tuhan belakangan. Kita fokusnya tentang I. Jadi saudara, di zaman teknologi yang sekarang ini saya bukan menentang teknologi ya. Saya juga buktikan, saya juga punya iPhone. Jadi, tapi saudara kalau perhatikan, semua itu banyak yang mulainya iPhone, iPad, iMac, iPod, iOS, semua tentang Saudara, di dalam dunia yang memfokuskan tentang you deserve to pamper yourself. You are the king of your life. You're the king of the hill. It's all about I center. The more orang siapapun yang sudah kenal, fokusnya the I center, dia tidak akan sukacita yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita, misalnya saya menjadi pendeta, saya selalu ada kesempatan untuk berkunjung ke rumah sakit. Saya selalu ada kesempatan untuk mendengar keluhan kesusahan orang lain. Nah, pada waktu saya memberikan telinga, mengunjungi orang lain, menolong orang lain, guess what? Saya lupa tentang kesulitan. Seolah-olah saya tidak punya tantangan dalam hidupnya. Seolah-olah. Tapi sebetulnya saya juga mempunyai tantangan. Tetapi karena care tentang burden dari orang lain, kita jadi diberkati dengan
merasa, oh masalah saya ternyata tidak menjadi begitu penting dibandingkan dengan kesempatan mendoakan orang lain menjadi berkat buat orang lain. Dan kedua, saudara ingin mempunyai hubungan yang manis di dalam keluarga saudara dengan orang lain. Dan pada waktu saudara memberi, saudara memaniskan hubungan kita dengan sesama. Dengar, Roma 14 ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah. Saudara, diperkenan oleh Allah, saudara. Kalau kita melakukan pemberian, memberikan hidup kita, perhatian, kita diperkenan oleh Tuhan dan kita dihormati oleh manusia. Dan ujung-ujungnya orang banyak yang senang juga sama kita karena everybody like to receive. Jadi saudara, kita mengerti prinsip yang lebih dalam, terlebih berkat memberi. Jadi saudara, kita memakai kesempatan untuk melayani, memberikan waktu kita, talenta kita, pemikiran kita. Saudara, siapa yang tahu lagu Make Me a Servant? Pasti Nesha tahu ya, Nesha. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today. Saya harap itu menjadi kerinduan kita, saudara. Siapa yang ingin menjadi besar? Tuhan bilang, dia harus menjadi pelayan. Kita harus rela di gereja, saudara di hadapan Tuhan, saudara melayani di dapur yang gak kelihatan, melayani anak-anak ganti diaper. Saudara punya pelayanan yang sama pentingnya dengan pendeta yang berkhotbah. Saudara punya pelayanan yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara, membuat hidup kita menjadi berarti. Pada waktu kita memberi, kita membuat hidup kita menjadi meaningful. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Saudara, saya percaya saudara setuju bahwa orang yang kaya, jadi saudara, konsep memberi itu bukan berarti hal materi tidak penting, cari duit tidak penting. Penting saudara, tetapi saudara coba pikirkan baik-baik. Saudara punya ranjang yang mahal, tapi belum tentu bisa memberikan tidur yang nyenyak, betul? Saudara punya gedung, ada orang yang punya gedung bagus, saudara. Ini di Indonesia, lalu di Indonesia kan ada orang emperan, di gedungnya itu ada orang pakai tenda gitu. Jadi tinggalnya dibikin tenda, ditempelin ke gedung orang kaya. For some reason dia tinggal di situ, kadang-kadang hujan kena juga masuk hujan di tenda yang sederhana itu. Ya, tapi yang punya gedung ini sering gak bisa tidur, sering berantem suami istri. Tapi dia tiap hari dengar orang yang tinggal di tenda itu main gitar sama anak sama istrinya nyanyi. Sampai satu ketika dia bilang, we have to learn the secret dari orang itu. Kenapa dia kok bisa bahagia? Kadang-kadang kurang makan, kehujanan, kedinginan. Diundanglah orang itu, dikasih kamar untuk coba tinggal di dalam. Tapi yang orang yang tinggalnya begitu tinggal di dalam, lalu everything-nya mulai change, saudara. Dia ngeri di dalam itu karena banyak barang antik. Dia jalannya juga rasanya jangan sampai kesenggol barang antiknya. Lama-lama dia lagi nyanyi, saudara, takut mengganggu. Di luar dia bebas. Lama-lama dia kehilangan kebahagiaan di dalam rumah itu. Dan dia bilang, wah, saya lebih senang tinggal di samping. Jadi mau balik untuk tinggal di samping lagi. Saya kira saudara, karena orang yang banyak uang bisa bayar dokter yang paling mahal, tapi dia tidak bisa beli kesehatan, betul. Jadi saudara, kalau kita diberikan hati dan hidup kita menjadi berarti, saudara, Tuhan beri kepada kita kebahagiaan. Dan yang keempat, saudara, kita bisa meninggalkan pengaruh yang ilahi, godly legacy. Amsal 10 ayat 7, berkenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudara, saya sudah officiate funeral service kira-kira 50 kali. Jadi saudara, di dalam funeral service itu ada kalanya, saudara, maaf kata, ada orang yang hidupnya tidak
Tetapi pada waktu dia meninggal, dia perlu pelayanan dari gereja dan kita melayani. Tetapi diam-diam, saya perhatikan, no matter what, kita semua meninggalkan legacy dalam hidup kita, betul? Jadi orang yang meninggalkan legacy yang tidak baik, misalnya dia pemarah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini sementara kita sedang melakukan memorial service, ada juga orang yang ngomong-ngomong, itu dia simpenannya 40, simpanan apa? Istri. Jadi kecuali istrinya yang di depan itu ada simpenan. Waduh, orang bisa membicarakan. Karena macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau Leona dipanggil Tuhan someday meninggalkan kaki legacy ya. Karena kita mau mengabdikan diri kita untuk kemudian. Kita semua punya cita-cita. Kalau saya meninggalkan dunia satu ketika, saya akan meninggalkan nama yang baik. Amin. Saudara, saya kagum tubuhnya kecil Mother Teresa. Tetapi saya baca beberapa kali tentang dia ya. Dia dapat Nobel Prize. Wah, itu kebanggaan dari banyak orang. Dia diundang ke United Nations. Itu pemimpin-pemimpin negara dari begitu banyak negara bisa berdiri memberikan hormat kepada dia. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu berarti karena di-backup dari kehidupan realnya, yaitu apa saja, mengangkat anak di tong sampah, orang-orang tua yang berpenyakitan dibuang oleh anaknya, wanita-wanita remaja yang hamil tanpa suami, dia educate, dia membawa mereka, dia melayani mereka. Dia tidak takut kena penyakit karena melayani semua. Dan people see deeper di balik kehidupan. Dia meninggalkan nama yang baik. Tapi saya bayangkan saudara, more important dari Nobel Prize, yang orang, saya ini baru-baru ini ada isu tentang, wah itu Johnson, House Speaker, itu berbicara dengan banyak pemimpin dunia supaya tahun depan Presiden Trump dipilih untuk dapat Nobel Prize. Saudara, dia berusaha untuk membuat itu terjadi. Tapi saya bayangkan saudara, di dalam dunia ini saudara, begitu banyak, saya kenal seorang dokter yang mengumpulkan, di dalam dunia kan kita suka mengumpulkan kopi, mengumpulkan ini itu, ada yang kita kumpulin ya. Ada yang sedang kumpulin piringan hitam, bukan piring hitam, bukan. Piringan hitam yang lagu-lagunya terkenal. Waduh, saya ke rumahnya itu satu kamar penuh piringan hitam ribuan. Dan barangkali ada juga yang bisa dijual mahal ya. Tapi waktu mau dikasih anaknya, anak bilang, no thank you. Ada orang yang kumpulin trofi, udah begitu lama akhirnya dibuang ke garage sale atau dijual untuk garage sale, udah tidak dibutuhkan lagi. Tetapi someday, saudara dan saya, kita baru kemarin saya menyaksikan tentang catering untuk Tera. Saya pikir what a godly woman yang melayani dengan setia. Tadi waktu saya datang, I miss Tera. Biasanya dia di depan udah nyambut ya. Belum yang lain belum datang, saudara belum datang. Tera di rumah. Saya datang dia sudah sambut. Saudara, kita kehilangan dia. Tetapi saudara, kita semua teringat tentang kesetiaan dia. From the beginning of the church, dia orang yang setia. Dia meninggalkan nama, meninggalkan suatu legacy di dalam hidup kita. More important Nobel Prize. Karena di hadapan Tuhan, dia akan menerima reward dari segala pelayanannya yang dilakukan dengan setia. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih. Sebab kami diingatkan untuk mempunyai hati yang memberi. Sebab Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami pulang bulan ini di musim Thanksgiving, kami mengingat akan semua yang baik yang Kau sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengadakan saat teduh sambil mendengar lagu Manis Kau Dengar. Untuk mengaminkan firman Tuhan, saya akan bawakan satu lagu, Manis Kau Dengar.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore jemaat yang terkasih. Pada sore hari ini saya akan bacakan warta jemaat kita. Majelis dan jemaat GKI San Francisco mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan. Terima kasih.
dan juga Ibu yang selalu setia mendampingi. Seperti biasa, konsultasi pastoral jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent secara langsung. Kemudian kita berbahagia bersama jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 November, Bapak Jan Sebastian. Untuk tanggal 5 November, Ibu Ilona Kas. Jemaat diundang untuk mengikuti kegiatan misi mempersiapkan Christmas Child Shoebox Gift pada hari Sabtu ini jam 12 siang di 800 Marina Bay, itu tempat kediaman Alex dan Echa. Ada juga makan siang, jadi silahkan datang ya. Diharapkan jemaat untuk ikut datang hadir. Kalau tidak bisa membawa barang-barang, tapi kalau mau ikut berpartisipasi, kita buka gitu ya. Kemudian persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa biasa 11 November jam 7 malam melalui Zoom. Kehadiran, kotak saran, dan persembahan bisa dilihat di Warta. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada hari ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Kita akan bersama-sama berdoa, mari kita bersatu hati. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bersatu hati menaikkan doa, ucapan syukur kepada Tuhan, dan juga untuk keperluan-keperluan jemaat di tempat ini, terutama untuk panitia pencarian pendeta yang sedang bekerja keras supaya Tuhan berikan hikmat dan bimbingan kepada mereka. Yang berulang tahun kami mengucap syukur Bapak Jan Figer dan Ibu Yona. Tuhan kiranya terus memelihara, membimbing kehidupan mereka hari demi hari, dan kiranya dengan usia yang Tuhan percayakan, kami akan lebih menjadi bijaksana dan lebih cinta kepada Tuhan. Buat jemaat yang lanjut usia, Bapak Si, Ibu Mariana, dan Bapak Edi, kami doakan Tuhan memberikan hati yang penuh dengan damai, sukacita, kesehatan, dan penjagaan Tuhan dari segala kecelakaan, malapetaka, sakit penyakit. Kami doakan untuk jemaat yang sedang lemah tubuh, yaitu untuk Ibu Mary, untuk kesehatannya, supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat tentang pengobatan dan kesehatannya. Tuhan memimpin. Untuk saudari Iodia, juga kami doakan untuk pengobatannya agar dia boleh dijamah, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Ibu Christine pasca untuk operasi siatikanya, dan Ibu Indra yang lututnya sakit dan sulit berjalan, panitia Franco yang have a back pain yang makin membaik. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan akan memulihkan sepenuhnya untuk kehidupan jemaat, baik secara rohani, kesehatan, pekerjaan, keluarga, financial, dan pergumulan lainnya. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu supaya Tuhan menilik hati kami dan menolong kami untuk percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam semuanya mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan akhirnya kami akan tutup doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Ayat persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan dapat dilakukan melalui Zelle atau e-gift, dan juga sebentar akan diedarkan di kantong persembahan, dan kita akan menyanyikan lagu persembahan Bangga Bapa.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi suka-suka di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat diundang bangkit berdiri. Merumbakan apa yang aku miliki. Berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita selalu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, sungguh kami sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Allah yang mengasihi kami. Mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu yang pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini kami persembahkan apa yang terkumpul pada saat ini depan ini. Persembahan, biarlah Kau kuduskan persembahan ini Bapa. Di dalam nama Yesus biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa, khususnya di GKI San Francisco. Biarlah Tuhan Kau berkati majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kau memberkati persembahan ini Bapa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Inginkah engkau lakukan hal besar? Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang hiburkanlah sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila cerminkan kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Biarlah kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memimpin kita, selalu menyertai kita dari saat sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah kita pulang membawa berkat Tuhan
Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk.